Midnight in Shanghai. Lampu kota perlahan menghilang. Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? Midnight in Shanghai Part 2. Mari kita mulai. Fong mendorong kursi roda di mana adiknya duduk keluar dari pintu UGD. Matahari sudah muncul di langit. Yu masih meringis memegang sisi kepalanya. Ia mengangkat wajah melihat mobil SUV Rolls-Royce berhenti di depan. Obat yang sudah diambil dari apotik ada di pangkuannya. Fong mengerutkan dahi melihat orang yang turun dari SUV itu, walaupun mereknya Rolls-Royce adalah temannya Huo Zhen. Zhen melangkah cepat menghampiri kakak beradik Lin itu. "Hei, kau tidak dirawat?" Ia bertanya kepada Yu. Tapi Yu malah terpana. Pria di depannya ini adalah Huo Zhen, teman kakaknya yang playboy dan isi hidupnya hanya pesta. Penampilannya benar-benar berbeda. Kedua bahunya seolah terlihat lebih lebar dengan otot dada yang terlihat dari kancing kemeja sutra yang ia kenakan terbuka beberapa. Juga ada tato pedang yang sangat seksi di tengah dadanya. Fong melirik adiknya sedikit ngeri. "Lihat, otaknya rusak, tapi dokter berkata dia baik-baik saja," ucapnya pada Zhen. Yu mendelik pada kakaknya, tapi langsung meringis memegang kepala. Zhen menatap Fong aneh, lalu menepuk dadanya dengan punggung tangan kanannya. Fong menghembuskan nafas panjang dan menatap Zhen. "Kuserahkan dia padamu. Aku takut dia tiba-tiba mati jika bersamaku," ucapnya dan langsung kabur. Yu terkejut melihat kakaknya pergi setelah mengatakan itu. "Kak!" Zhen menoleh kaget menatap Yu karena dada bicara itu tadi. Yu menghembuskan nafas panjang dan menoleh ke arah Zhen. Ia terpaku pria itu menatapnya. Zhen tidak langsung bereaksi. "Ayo." Ia mendorong kursi roda semakin dekat ke mobil. Yu bingung dia malah didorong dekat ke mobil. "Hah? Aku... Kak Fong?" Zhen membuka pintu di samping kemudi. "Aku yang akan mengantarkanmu." Ia memandang Yu. Yu terpaku menatap Zhen. Tidak percaya mendengar itu. Dia baru saja diserahkan kakaknya sendiri kepada orang asing di saat seperti itu. Zhen tampak bingung. "Kau bisa berdiri sendiri atau ingin aku..." Ia menggantung ucapannya, tidak yakin. Yu terkejut. "Oh, aku bisa." Ia berpegangan ke sisi kursi roda dan bangkit. Terlalu cepat hingga membuatnya nyaris limbung. Spontan Zhen menangkap tubuh Yu. Tubuh gadis itu jadi sangat mungil di sisinya. Yu memejamkan mata, memegang kepala. "Hei, hati-hati, ayo masuk." Zhen mengangkat tubuh Yu dengan kedua tangan kekarnya dan memasukkannya ke dalam mobil. Yu sendiri sampai terpaku merasakan tubuhnya melayang ke udara dan didudukkan ke kursi nyaman di dalam mobil mewah itu. Lalu kursi diturunkan agar ia bisa bersandar dengan nyaman. Dengan posisi itu, wajah Zhen berada tepat di depan wajahnya. Zhen memastikan kursi sudah cukup untuk Yu bersandar. Juga dengan tenang menarik sabuk pengaman dan memastikannya juga terpasang. Baru matanya memandang Yu. Dek! Jantung Yu menggedor tulang rusuknya saat mata mereka bertemu. Dahi Zhen berkerut. "Kau baik-baik saja? Telingamu merah." Ia terdengar khawatir. Yu langsung menutup kedua telinga dengan mata berpaling. "Kepalaku sakit, jadi seperti ini," ucapnya asal. Zhen diam dulu lalu mengangguk pelan. Sebentar, ia menutup pintu. Yu memegang dadanya yang masih menggedor-gedor kuat. "Memalukan," gumamnya. Ia langsung berpura-pura tenang saat melihat Zhen kembali ke pintu kemudi. Zhen masuk ke kursi kemudi. "Oh, ini tasmu dari Quincy." Ia menjulurkan tangan ke kursi belakang. Yu tertegun menatap Zhen. Dari mana pria itu tahu nama mobilnya Quincy? Zhen kembali duduk lurus dan memberikan tas tangan Yu. Tapi lecet sedikit.
lanjutnya berat. Yu menerima tas itu, menatapnya beberapa saat. Memang ada lecet di sana. Lalu membuka tas untuk memeriksa isinya. Jari-jarinya sedikit jijik menyentuh tas murah itu. Ada di sana semua, ponsel, dompet, lip balm, dan sisi krimnya juga ada di sana. Ia membuka sisi krim dan manyun karena kaca pecah dan isinya sudah tidak secantik sebelumnya. Tapi namanya juga kecelakaan. Ia mengambil ponsel, juga retak di layar tapi masih menyala. Ia hanya menghela nafas dalam. Zen mengenakan sabuk pengaman dan mulai mengendarai mobil meninggalkan area rumah sakit. Matanya melirik tas di pangkuan Yu. Aku tidak tahu kau suka merek seperti itu sekarang, ucapnya pelan. Tidak menyindir, dengan nada bertanya. Yu juga langsung melirik tasnya. Tas branded kelas paling bawah. Bahkan modelnya bukan yang ia suka. Tapi itu hadiah dari Chen Yan. Wajahnya meringis jijik. Bertanya-tanya kenapa dia mau mengenakan tas menggelikan ini. Zen melirik Yu yang hanya diam. Kau akan pulang kemana? Pertanyaan itu membuat Yu menoleh. Ia baru memikirkannya. Dia akan pulang kemana? Jika pulang ke rumah orang tuanya, Feng bilang ayah mereka belum tahu dia kecelakaan. Pasti akan diomeli. Lalu kemana? Apartemen saja. Sen menghela nafas dalam. Shoyu atau Yu kecil. Dek. Yu kembali menatap Sen. Jantungnya membentur-bentur tulang rusuknya lagi. Pria itu memanggilnya dengan nama kecilnya. Dulu Feng juga memanggilnya begitu. Jadi Zen ikut memanggilnya begitu untuk meledek. Hal itu terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Ia sangat kesal dulu. Tapi sekarang kenapa jantungnya berdegup kencang? Wajah Zen berubah cemas. Kepalamu sakit lagi. Telingamu merah. Yu terkejut dan memegang telinganya. Sedikit. Zen mengatupkan bibir. Maaf, kebiasaan memanggilmu seperti itu. Ucapnya pelan. Yu baru menyadari ia terlalu lama diam. Oh, tidak apa-apa. Jawabnya cepat. Zen melirik Yu. Seulas senyum terbentuk di bibirnya. Wajah Yu terasa panas karena kebodohannya sendiri. Perhatiannya teralih kepada ponsel yang berbunyi di tangannya. Ia terpaku dulu menatap nama Chen Yan di layar. Mata Zen menangkap nama itu di layar, lalu memalingkan pandangan ke depan. Yu menghela nafas dalam, menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. Halo? Hembusan nafas kesal langsung menyambut pendengarannya. Lin Yu, kau masih ingin ngambek lagi? Mengabaikan panggilan dan pesanku? Ucap Chen Yang terdengar sangat lelah. Di mana kau sekarang? Yu tidak langsung menjawab. Ia sedang berusaha mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi sebelum ia kecelakaan tadi malam. Yu, aku memerlukan mobil untuk pertemuan nanti malam. Kenapa membawa mobil tanpa memberitahuku? Protes Chen Yan lagi. Yu berkerut. Mobil? Aku minta maaf membuatmu marah, oke? Bujuk Chen Yang akhirnya. Kita makan siang bersama ya, aku menunggu di kantor. Yu menahan rasa dongkolnya. Jika tidak ada Zen di sebelahnya, dia mungkin akan berteriak memaki Chen Yang. Quincy sedang di bengkel. Jawabnya dengan gigi rapat. Quincy, kau bicara apa? Tanya Chen Yang. Yu menghembuskan nafas panjang, menahan kekesalannya. Mobilku. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa mobilmu di bengkel? Tanya Chen Yang kaget. Aku kecelakaan tadi malam. Jawab Yu lagi. Kau kecelakaan? Chen Yan menghembuskan nafas frustasi. Sekarang ketika ngambek, kau juga menghancurkan mobil. Yu meringis jijik, melirik ponsel di telinganya. Tidak menyangka dirinya memilih pria sampah ini bahkan sampai 4 tahun bersama. Sudah, datang saja dulu untuk makan siang. Dan panggilan terputus. Yu menarik ponsel dari telinga dan menatap layarnya yang retak. Layar berubah dan memunculkan fotonya
bersama Chen Yang saat makan malam romantis mereka. Ia nyaris muntah melihat wajah pria itu. Ia membuka kaca dan melempar ponsel keluar. Zhen terkejut Yu melakukan itu. Hei! Tangannya menarik lengan gadis itu sebelum melempar tasnya juga. Apa yang kau lakukan? Ia menyalakan lampu sen untuk meminggirkan mobil. Yu menghembuskan nafas sebal. Ia bingung melihat Zhen bergegas turun dari mobil. Kepalanya berputar mengikuti pria itu kembali ke jalanan yang sudah mereka lewati. Matanya berkedip melihat pria itu memungut ponsel yang baru saja ia buang. Zhen berlari kecil ke pintu mobil di sebelah kemudi dan membukanya. Kau tidak bisa melempar barang ke jalanan seperti itu, tegasnya sembari menyodorkan ponsel. Yu memberikan tas beserta isinya kepada Zhen. Aku tidak suka semuanya, buang saja, sahutnya. Lalu menunjuk tempat sampah di trotoar. Buang saja ke sana. Zhen menghela nafas dalam, melirik ke arah tempat sampah. Ia memasukkan ponsel yang sekarang sudah hancur ke dalam tas, lalu menutup pintu. Ia beralih ke pintu belakang untuk memasukkan benda itu ke kursi di belakang juga. Yu heran, Zhen malah menyimpan tasnya di belakang. Lalu menatap pria itu begitu kembali ke kursi kemudi. Kenapa tidak dibuang? Zhen menatap Yu heran sembari mengenakan sabuk pengaman lagi. Kau bagian dari keluarga Lin. Kau tidak bisa membuang barang dengan data pribadimu sembarangan. Ucapnya mengingatkan dan kembali berkendara. Yu mengedipkan matanya. Benar juga. Dia baru memikirkan tentang hal itu. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Kamis dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya. Hanane Kosuki yang bersuara, kalian lagi